wilayah yang namanya Tawang Gantungan itu waktu dulu zamannya Prabu Sampurur. Nah, kebetulan di Tawang Gantungan itu ada seorang tokoh, yaitu sesepuh kalau disebut di sini, tokoh yang namanya Prabu Sampurur. Kebetulan pernah dia di situ di Karanggantungan. Nah, dia orang-orang sangat berilmu tinggi itu untuk membantu penjagaan di wilayah Karanggantungan itu. Beliau menciptakan sebuah topeng dari kulit kayu yang sudah keropos. Awalnya begitu. Nah, setelah dibuatnya topeng dari kulit kayu, mungkin beliau itu yang namanya orang tua dulu, tokoh yang ternama juga. Ya mungkin ada doa-doanya juga. Jadi kalau 1 bulan dapat 1 topeng itu ada namanya juga. Cuman namanya topeng itu belum bisa diceritakan saat ini, masih dalam rahasia. Nah, setelah ada topeng untuk penjagaan wilayah Karanggantungan, makanya ditaruh di pohon-pohon yang besar juga. Maksudnya untuk menakut-nakuti orang yang mau jahat di wilayah Karanggantungan. Nah, di situ bukan 1 topeng saja, beliau membuat topeng itu sampai 40 topeng. Nah, ditaruh di setiap pohon-pohon yang besar-besar. Maklum zaman dulu, di zamannya itu abad berapa. Nah, setelah itu ditaruh di pohon-pohon, maksudnya untuk menjaga wilayah. Kebetulan di sana juga kan ada sumber air yang mengalir ke daerah Sukamantri ini. Makanya itu dijaga ketat. Entah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba ada 2 sosok orang yang mungkin dia punya kesaktian juga, yang tanpa sepengetahuan Prabu Sampurur, yang namanya itu Sanca Manik, Sanca Ronggeng. Beliau bisa masuk tanpa sepengetahuan Prabu Sampurur. Makanya penilaian Prabu Sampurur itu, ternyata ini orang 2 ini punya kesaktian. Padahal kalau orang yang mau niat jahil ke wilayah Karanggantungan, jalannya juga suka nyasar. Bahkan sampai saat ini juga itu masih aktif hal-hal seperti itu. Nah, setelah masuk 2 orang tokoh itu yang namanya Sanca Manik, Sanca Ronggeng, beliau berdua disuruh dia suka nari-nari gitu ya, suka nari-nari. Kebetulan Prabu Sampurur melihat 2 orang tokoh yang lagi menari, alangkah bagusnya kalau 2 orang ini pakai topeng sambil nari. Awalnya kan gitu. Satu saat disuruh pakai topeng untuk nari. Itu pun setelah misalkan ada berburu berhasil, terus ada istilahnya syukuran gitu ya, berasa bersyukur, makanya ada pesta kecil-kecilan, yaitu menari-nari sambil pakai topeng. Nah, dari saat itulah yang namanya bebegi, yang awalnya itu disebutnya babagu, sebab babagu itu disimpannya di pohon-pohon yang tinggi, jadi nggak bergerak gitu, makanya disebut babagu. Nah, setelah dipakai kedua orang itu yang namanya Sanca Manik, Sanca Ronggeng, baru disebut bebegi. Nah, bebegi itu seolah satu sosok makhluk yang menyeramkan untuk menakut-nakuti orang-orang yang niat jahil ke wilayah Karanggantungan, yang takutnya pada saat itu ya takutnya mengganggu sumber air yang ada di Karanggantungan itu. Kemudian ada lagi setelah Sanca Manik, Sanca Ronggeng, ada generasi yang ketiga kalau nggak salah, yaitu yang namanya Margadati. Kebetulan Margadati itu juga mungkin ada ada orang-orang seniman juga gitu. Setelah melihat 2 sosok orang itu menari sambil pakai topeng, dia punya pikiran, alangkah baiknya kalau ada musik-musiknya gitu. Nah, makanya Margadati itu mencari sebongkah pohon yang sudah bolong dalamnya, terus dia diketuk-ketuk, ada bunyi seperti kolotok gitu ya. Nah, awalnya begitu. Nah, barulah ada musik saat itu. Itu adalah inisiatifnya dari Margadati. Setelah itu ada lagi generasi penerusnya, diantaranya ada Brajagati sama Brajamepet. Mungkin dia senang juga sama bebegi itu. Nah, itu sekilas riwayat awal-awal. Waktu dulu di zaman para tokoh-tokoh orang tua dulu ada istilahnya ritual. Ritualnya seperti apa? Tatkala bebegi mau pentas di hari-hari raya, misalkan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Di tanggal 16 malamnya itu semua aksesoris bebegi itu dibawa ke pemakaman umum atau ke pemakaman yang ada keramatnya.
Di antaranya di sini ada makam Mundul dan juga ada juga makam Eyang yang namanya Eyang Sumalaya, itu sesepuh desa Sukamandi juga. Nah, kenapa harus dibawa ke makam? Karena di situ ada sebuah doa yang disebut, ritualnya mungkin doa dari tokoh bebegik tersebut. Dia mimpin doa di malam harinya. Nah, maksud dan tujuan karena besoknya ada acara minta keselamatan terhadap Yang Maha Kuasa. Itulah intinya ritual di bidang bebegik ini. Nah, terus besoknya si aksesoris itu ditinggal, nggak dibawa lagi kembali pulang, nggak. Jadi ditinggal di pemakaman. Nanti sekitar jam 3 jam 4 menjelang subuh, yang mau main bebegik itu ke makam semuanya juga, ngambil alat-alat bebegik yang ditaruh di pemakaman itu. Nah, dipakai sampai lewat subuhan. Nah, setelah itu dia nunggu ada kabar dari siang itu menjelang upacara 17 Agustus. Sebelum ada kode dari alun-alun tempat upacara, bebegik belum bisa turun. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda bahwa upacara sudah beres, barulah ada yang ngasih kabar bahwa upacara sudah beres. Baru bebegik itu turun ke lapangan untuk menghibur masyarakat setempat. Nah, satu itu. Yang kedua, fungsi dari ritual tersebut waktu dulu, maksud dan tujuannya supaya yang memakai bebegik tersebut itu tidak dikenal penonton. Siapa sebetulnya? Makanya setelah turun dari pemakaman itu, aura bebegik itu luar biasa, menakutkan, serem. Terus tidak tahu siapa yang pakai bebegik ini. Di waktu-waktu itu, entah tahun berapa, saya juga belum terjun. Kata orang tua, terutama di sini, fungsi bebegik itu untuk mengawal barisan helaran masyarakat. Karena di Sukamantri ini dari dulu juga, kalau ada acara 17 Agustusan, seni-seni Karasmani itu pada turun semua. Satu desa tumplek ke jalanan menghibur hari raya itu, memperingati hari raya 17 Agustus itu. Nah, si bebegik itu dipakai pengaman barisan. Karena apa? Karena kalau melihat bebegik itu pada takut orang yang mau mengganggu barisan itu. Makanya bebegik waktu dulu itu tidak pernah istirahat, lari-larian ke sana kemari, dari ujung barisan ke ujung barisan itu didamping sama bebegik. Itu menurut orang tua itu memang kenyataan, memang begitu, bahwa beban pundak memikul topeng bebegik itu sangat berat sekali. Di antaranya ada yang 50 kg sampai 60 kg. Nah, di sini setelah ritual memang sedikit ada istilahnya untuk ritual tertentu untuk menguatkan fisik gitu ya. Pertama itu doa-doa tertentu ada dibacanya ya di saat-saat ritual tersebut. Yang kedua, kalau dulu yang bawa topeng itu orang-orang yang suka kerja keras gitu ya. Jadi tenaga fisiknya juga kuat, terus batinnya juga kuat. Makanya meskipun diberi rute, misalkan helaran, membawa beban 40 sampai 50 bahkan sampai 60 km, insya Allah kuat. Yang penting ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya jelas capek sendiri gitu ya. Pernah kejadian. Contoh waktu saya helaran di Kota Garut, semua kolotok, semuanya copot gitu. Saya bawa barisan bebegik itu sampai 12 topeng bebegik, semuanya copot. Itu aneh juga. Nggak tahu akibat dari apa itu. Nah, terus bahkan di sini juga pernah ada informasi tengah malam, entah jam berapa, katanya ada bebegik tengah malam. Itu kan bukan waktu yang wajar gitu. Makanya di sini juga pernah ada isu bahwa ada bebegik tengah malam, entah dari mana datangnya dan entah di mana hilangnya. Itu orang tua yang bilang sama saya, oh ternyata ada.